Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur pada Tuhan karena hari ini Tuhan memberkati sehingga kita bisa berkumpul untuk berbakti kepada Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca dari kitab Efesus. Pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memperhatikan sambil mengikuti dalam hati. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita berbunyi demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya itu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, memberitahu orang lain bahwa kita bersyukur dan berdoa untuk mereka itu merupakan ungkapan bahwa yang pertama, kita bersuka cita atas kemajuan dan capaian mereka. Makanya kita bersyukur untuk mereka, dan itu kita katakan ya. Kemudian itu merupakan motivasi agar mereka bisa lebih bertekun. Itu menumbuhkan optimisme bahwa ternyata dia tidak sendiri dalam menjalani hidup ini dengan segala macam pergumulannya. Memberitahu orang lain bahwa kita berdoa bagi mereka, itu mengungkapkan kasih dan kedekatan kita dengan mereka. Dengan demikian menguatkan hubungan di antara kita dengan orang tersebut. Lalu mengungkapkan bahwa kita selalu mengharapkan hal-hal terbaik dari Tuhan dalam kehidupan daripada orang-orang yang kita doakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema khotbah hari ini dikatakan bahwa aku mengingat kamu dalam doaku. Ini merupakan kata-kata Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dia bilang dia selalu mengucap syukur ya untuk mereka, kemudian mengingat mereka dalam doanya. Nah, kita akan segera melihat ya. Di sini ada bagian di mana yang pertama Paulus bersyukur ya. Dia bersyukur kepada Tuhan, baru nanti yang kedua dia mendoakan mereka. Nanti pokok doanya apa? Kita akan melihat dalam pembahasan berikutnya. Tapi di ayat yang ke-15 itu, Bapak, Ibu, dan saudara, di situ dikatakan bahwa karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Jadi Paulus mengucap syukur di sini ya untuk dua hal. Yang pertama, untuk iman daripada jemaat Efesus kepada Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, untuk kasih mereka terhadap semua orang kudus katanya. Jadi untuk dua hal ini Paulus bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini Paulus sadar bahwa iman yang ada pada jemaat Efesus, kemudian praktek kasih yang mereka lakukan itu bersumber dari Tuhan. Makanya dia bersyukur pada Tuhan. Ini alasannya sangat jelas ya, dan saya kira dengan mudah kita bisa lihat. Dia bersyukur karena jemaat punya iman pada Yesus. Dia bersyukur karena jemaat mampu mengasihi. Itu menjelaskan pada kita bahwa Paulus sadar iman dan kasih itu
datangnya dari Tuhan. Di dalam surat Filipi kan dia katakan ya, pasal 1 ayat 29, kepada kamu dikaruniakan untuk percaya. Jadi kita bisa percaya Tuhan Yesus, itu karena karunia Tuhan. Maka masing-masing kita, saya kira secara pribadi, tentu harus bersyukur pada Tuhan karena kita kenal Yesus. Amin. Kita kenal Yesus. Ini harus kita syukuri. Kemudian kita juga harus bersyukur pada Tuhan karena keluarga-keluarga kita ya, orang-orang dekat di sekitar kita pun mereka bisa kenal Yesus. Nah saya ini kemarin pagi itu datang ke rumah Bapak Hardono bercakap-cakap. Bapak Hardono tidak datang hari ini ya. Ya beliau sedang dalam masa berduka ya. Setelah ibu dipanggil Tuhan pada hari Minggu yang lalu, hari Senin yang lalu itu. Kalau Bapak sudah perhatikan dalam khotbah minggu lalu itu, begitu saya menjelaskan ya, mengenai adanya kepastian keselamatan dalam Yesus. Sehingga kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita pasti selamat, kita pasti masuk surga. Dan berulang-ulang saya menekankan akan poin ini. Maka kalau ada keluarga kita yang dipanggil Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh kita ragu, tidak boleh kita bimbang kemana keluarga kita itu pergi. Ya, mereka sudah bersama dengan Tuhan karena itu janjinya Tuhan Yesus. Maka waktu saya datang kemarin ke rumah Pak Hardono, saya bercakap dengan dia. Saya lihat bahwa memang beliau dengan ibu itu ada, sebagai suami istri itu, ada banyak hal bisa kita lihat di sana ya. Ibu sangat mengasihi Pak Hardono. Terakhir itu minggu lalu itu. Kebaktian seperti kan Pak Hardono dengan Michael datang ke gereja kan. Waktu mau pulang, beberapa waktu terakhir ini kan Pak Hardono tidak bawa motor sendiri. Saya dengar ada masalah dengan kaki atau apa begitu ya. Sehingga tidak bawa motor sendiri, maka biasanya itu diantar atau dipesankan itu kendaraan online itu. Maka minggu lalu itu ini. Ibu sempat WA dengan Bu Cahaya. Bahkan sempat ngomong lewat telepon. Koordinasi untuk pesan mobil supaya Pak Hardono dijemput. Dan memang ngomong-ngomong dan Bu Cahaya, kemudian Bu Cahaya bilang, apakah saya pesankan Bu? Tidak usah. Saya yang pesan, tapi titip tolong kasih tahu Bapak, saya sudah pesan mobilnya. Kemudian saya dengan Pak Hardono berdiri di situ, tiba-tiba mobilnya datang, beliau pamit terus pulang. Kemudian, waktu hari Kamis kemarin itu, Ibu masih WA pada saya memberitahukan waktu itu, ada satu lain hal Pak Hardono tidak bisa ikut PA. Jadi setiap hari Kamis itu, hari Selasa itu, Pak Hardono begitu rajin ikut doa malam, ikut itu PA. Kecuali dia ada halangan yang tidak bisa ditinggal, selalu kirim kabar. Maaf tidak bisa datang Bapak ya Pak. Ibu yang biasa WA saya, tidak bisa datang Bapak ya karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Maka sebagai suami istri itu saling mengasihi. Ibu sangat mengasihi pada Bapak dan ketika itu ibu sudah dipanggil Tuhan, Bapak merasakan sesuatu yang tentu sangat berbeda. Kemudian saya bicara padanya, beliau sudah dengar dari firman Tuhan. Teman-temannya bisa ngobrol dengan beliau, terus mencoba menguat dan menghibur hatinya. Tapi itu tidak mudah. Nah, saya katakan satu kalimat begini, Bapak, satu hari nanti kita akan jumpa lagi dengan ibu. Hah? Beliau bilang, hah? Iya. Kapan itu Pak? Katanya. Saya bilang satu hari nanti ketika Yesus datang lagi yang kedua kali. Atau ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan jumpa dengan ibu. Dan beliau begitu hatinya itu diteguhkan. Hati diteguhkan. Saya katakan padanya, ibu sudah percaya Tuhan Yesus. Dan kita percaya apa yang Alkitab katakan. Semua orang yang percaya Tuhan Yesus waktu mereka tinggalkan dunia ini, mereka pasti masuk surga. Karena ibu sudah percaya Tuhan Yesus, sesuai dengan janji Tuhan dalam Alkitab, sekarang ibu bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan kita yang percaya Tuhan Yesus, suatu hari nanti, waktu kita juga dipanggil Tuhan, kita akan bertemu lagi di sana. Maka kalau ada anggota keluarga kita yang sama-sama mengenal Yesus, kita harus bersyukur. Itu yang sedang dilakukan Paulus. Dia bersyukur karena jemaat Efesus itu punya iman kepada Yesus. Bahwa beriman pada Yesus itu anugerah Tuhan. Dan ini harus kita syukuri. Sore-sore kemarin itu, ini datang Samuel yang kecil itu. Kecil tapi lincah dia. Kalau dia kejar-kejar dengan Michael itu beda itu. Satunya besar, satu kecil. Yang besar itu ngotot, yang kecil itu lincah sekali. Dia lari ke sana, lari ke sini. Datang dia. Diantar siapa? Terus saya kasih tahu diantar siapa. Ikut acara ketumbar sampai malam. Baru dijemput mamanya.
Dia ada di sini. Kemudian itu siapa ini? Valen dengan Vander itu sore-sore itu. Datang mereka ikut ketumbar. Nah, sesudah pulang terus malam-malam itu saya memikirkan. Begini waktu saya persiapan. Sebagai orang tua, suka bawa anak-anak ke sini, ikut ketumbar itu, kelompok tumbuh bareng. Bisa dengar firman Tuhan. Ya, selain sekolah minggu ada kegiatan belajar firman Tuhan bersama. Mereka bisa tumbuh. Dan kalau kemudian mereka mengenali seperti Matius itu ya, sejak kecil melalui nenek dan ibunya dikenalkan pada kitab suci dan dia kenal Yesus. Mereka bisa kenal Yesus dan kemudian beriman pada Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur. Amin. Nah, saya dengar dari Pak Yonatan katanya itu Valen dan Vander itu kalau mau makan berdoa sendiri. Itu kan bagus, betul atau tidak? Masih kecil-kecil mau makan berdoa sendiri. Artinya sejak dini mereka sudah dibimbing mengenal Yesus. Ya, dengan mereka mengenal Yesus, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, kita harus bersyukur. Maka malam-malam itu ada doa malam atau PA itu siapa? Angel suka bawa adiknya itu. Siapa namanya? Septian. Kecil-kecil itu. Suka bawa dia situ duduk ikut doa malam. Dia mengerti? Enggak mengerti. Ya toh? Kita tuh hanya melihat-lihat. Lihat-lihat kita di situ. Kadang nyanyi juga bisa ikut-ikut kalau dia tahu. Kecil-kecil datang duduk mendengar. Itu akan membekas dalam hidupnya. Dia akan ingat terus. Dia ingat terus itu. Dan kalau kemudian dia sendiri bisa percaya pada Tuhan Yesus, kita harus bersyukur. Ada satu anak TK itu zaman dulu ya, bukan sekarang. Mengantuk dia. Tidur, saya pas lewat itu, tidur. Waktu itu ada perayaan ulang tahun salah satu temannya. Mungkin tadi malam dia kurang tidur. Yang lain nyanyi-nyanyi karena merayakan ulang tahun kawannya, dia tidur. Tidur di kursi, tidur. Terus guru yang pimpin acara perayaan itu dia bilang, mari kita berdoa. Saya pas sudah setuju, mari langsung duduk dia terus rapikan dirinya. Sikap berdoa. Saya tersentuh. Kemudian saya tanya om dan gurunya. Ya dia begitu biasanya. Walaupun dia sibuk buat apa, main atau apa. Tiba-tiba roman, mari kita berdoa. Langsung rapikan dirinya terus berdoa. Nah, kalau misalnya anak-anak kita itu bisa kenal Yesus. Bisa berdoa dan percaya pada Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur. Nah di Eleos ini, memang saya sadar kita ini banyak pergumulan. Pergumulan tidak selesai-selesai. Habis ini, habis ini, itu. Belum lagi pergumulan besar itu, gak selesai-selesai. Rasanya itu berat. Tapi begini, penghiburannya ialah apa sih? Penghiburannya ialah walaupun banyak pergumulan, banyak kesulitan, tapi Tuhan buka kita kesempatan untuk beritakan Injil. Amin. Beritakan Injil, kabarkan Yesus dan kemudian mereka itu yang mendengarkan Injil bisa percaya pada Tuhan Yesus, kemudian bisa kenal Yesus. Nah di sini kita harus bersyukur. Rasul Paulus itu keliling kemana-mana beritakan Injil, kemana-mana beritakan Injil. Dari Asia ke Eropa, putar sana seterusnya. Sekarang ada buahnya. Mereka tumbuh dalam iman. Ya, mereka percaya pada Tuhan Yesus dan Paulus kemudian bersyukur pada Tuhan. Dia bilang pada mereka, aku bersyukur katanya. Makanya di ayat yang ke-15-16 itu kan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 16 bilang apa? Aku tidak berhenti mengucap syukur. Ya, melihat orang yang dia lain itu tumbuh. Dia bersyukur dan memang sukacita terbesar untuk seorang hamba Tuhan. Untuk seorang pelayan Tuhan adalah bahwa jemaat yang lain itu tumbuh. Mereka bisa tumbuh dalam iman. Sungguh-sungguh beriman itu ada sukacita. Ya, ada sukacita dalam hati. Dan itu dialami oleh Paulus sehingga dia bersyukur. Kemudian, selain bersyukur untuk iman mereka, maka Paulus di sini juga bersyukur katanya untuk kasihmu kepada semua orang kudus. Bersyukur untuk orang itu yang percaya Tuhan Yesus tadi kemudian mengasihi. Praktekkan itu kasih karena memang kasih itu kan menurut surat apa ya? Efesus ya. Buah roh itu. Pertama kasih. Jadi kasih itu buah roh. Sesuatu yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Maka kita mampu mengasihi itu karena Tuhan. Ya. Jadi Paulus bersyukur karena jemaat mengasihi. Paulus mengakui bahwa kasih yang mereka praktekkan itu juga datang dari Tuhan. Harus bersyukur. Sore-sore itu kemarin.
Ada orang antar itu bungkusan, satu plastik besar. Isinya itu roti. Kami siang terima di depan sambil jemput anak-anak mau ikut ke Tumbar. Dibawa ke belakang. Pak, ini ada kiriman untuk Eleos. Kaget saya. Hah? Isinya apa? Isinya roti. Roti satu plastik besar itu. Loh, dari siapa ya? Terus disebut nama. Saya ingat-ingat siapa ya? Saya nggak ngerti. Kita mau buka juga tidak berani. Siapa tahu dari BU barangkali tahu. Atau siapa tahu jemaat siapa yang pesan atau tetangga terus tahu-tahunya dikirim ke sini. Nanti kita buka terus yang punya cari bagaimana. Akhirnya kami tidak buka. Hanya simpan di situ. Dengan was-was ini punya siapa barang bagaimana begitu. Terus istri saya turun dari lantai atas. Saya tanya apakah ada pesan masuk. Siapa-siapa mengirim roti. Nah, baru kemudian saya dikasih tahu, oh ibu ini kirim roti untuk anak sekolah minggu. Oh sudah jelas bukan? Ada satu ibu kirim roti untuk anak sekolah minggu. Oh sudah jelas. Maka dirapikan, disimpan, nanti hari ini dibagikan pada anak-anak. Perbuatan apa ini? Itu namanya perbuatan kasih dari seseorang untuk anak-anak. Yang Paulus sebut itu orang kudus kan maksudnya itu jemaat. Ya, nah, saya dengar juga ada yang di BU, ada yang jual susu ya. Katanya minggu-minggu itu ada yang belikan susu untuk anak-anak. Begini, ini perbuatan kasih yang apa bisa kita lihat ini merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hati, menunjukkan kasih kepada yang lain. Paulus bersyukur karena itu karya Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, di gereja kita ini kan biasanya ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya, begitu ya. Ada yang kirim foto atau gambar roti, ada lilin semua, sebagainya kan. Ini apa ini? Bentuk kasih kan. Ada yang sakit, ramai-ramai kita doakan. Ada yang kedukaan, ramai-ramai kita ucapkan duka cita. Dulu di Sumba itu ada bencana banjir. Kita kirim bantuan. Dulu gunung apa yang meletus itu di Kediri itu? Gunung Kelut ya, meletus. Saya baru pindah ke Surabaya itu. Langsung majelis atau dari diakon itu. Itu kita sepakat siapkan satu amplop. Saya antar ke sana itu. Korban daripada Gunung Kelut itu. Dan lain-lainnya. Kadang-kadang kita kirim misalnya. Kirim paket kasih ke Timur, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Waigir, ke Salem. Perbuatan-perbuatan seperti ini, itu merupakan perbuatan kasih. Dan menurut apa yang kita baca di sini, Paulus sadar itu karena Tuhan yang kerjakan, sehingga Paulus bersyukur kepada Tuhan. Maka, kalau kita mampu mengasihi orang lain, harus kita ingat, itu karena Tuhan. Amin. Itu karena Tuhan. Maka sejauh ini Bapak dan Saudara, mari kita lihat, iman dan kasih. Paulus bersyukur untuk dua hal ini toh. Iman dan kasih itu, saya buat gambaran itu seperti itu mata apa itu? Koin itu ya. Dua sisi, iman dan kasih. Bahwa orang beriman seharusnya menghidup dalam kasih. Kemudian kasih yang sejati itu hanya akan bisa dipraktekkan oleh orang yang punya iman dalam Yesus Kristus. Karena dengan beriman pada Yesus Kristus, maka kasih kita itu mempunyai landasan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maksudnya motivasinya itu seperti yang dikehendaki Tuhan. Mengapa kami mengasihi? Karena kami sudah menerima kasih Tuhan. Dan ini motivasi kasih yang paling diperkenan oleh Tuhan. Ya, perbuatan kasih yang dibangun karena aku sudah dikasihi Tuhan. Kami sudah mendapat kasih Tuhan. Sekarang kami teruskan pada yang lain. Nah ini motivasi kasih yang benar. Ada satu gereja di apa itu Sungai Liat itu di mana itu di pulau apa itu di Sungai Liat itu Bangka, Pulau Bangka. Saya pernah datang ke sana bertemu dengan pendetanya karena pendetanya itu alumni Salem, SD Salem. Dia punya satu anak namanya Eleos. Jadi saya diajak datang ke kebun di belakang rumah itu panen salak. Ada salaknya sudah siap untuk dipanen. Terus dia panggil Eleos. Saya kaget, saya kira ada apa? Eleos. Terus ada yang nyaut, iya Pak. Bawa ember. Terus Eleos datang bawa ember. Sebentar lagi sudah besar dia. Saya baru sadar anaknya itu satu yang dia makan Eleos. Kan dia terkesan dengan Eleos waktu jadi mahasiswa di Salem. Iya. Lalu kami cerita-cerita. Dia beritahu saya mengenai kebiasaan di gereja mereka itu. Kalau ada jemaat bawa sesuatu pada hamba Tuhan, tidak langsung diterima. Entah bawa apa saja, buah-buahan atau roti atau makan apa saja.
mau bawa ke tempatnya hamba Tuhan, ditanya dulu. Kenapa kamu kasih ini? Kalau jawabannya cocok, diterima. Kalau jawabannya tidak cocok, disuruh bawa pulang. Itu mereka lakukan. Jadi mau kasih sesuatu pada hamba Tuhan, ditanya dulu. Kenapa Anda memberikan ini? Kalau jawabannya sesuai dengan Alkitab, diterima. Kalau jawabannya tidak sesuai, bingung jawabnya, suruh bawa pulang. Itu mereka praktikkan. Nah kita di sini kan tidak ya. Nah saya tidak sedang mengajak untuk kita lakukan itu. Cuma begini maksud saya. Waktu kita mengasihi orang lain, berikan sesuatu pada orang lain itu, kita harus pikirkan kenapa saya lakukan ini. Itu harus terjadi karena iman pada Yesus Kristus. Sudah mengalami kasih Tuhan dan sekarang kita teruskan pada yang lain dengan tindakan kasih. Ya, Yesus pernah berkata begini. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perhatikan. Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau saling mengasihi, tandanya kita murid Tuhan, maksudnya beriman pada Yesus. Kalau kita beriman pada Yesus, harus saling mengasihi. Yesus mengkritik itu. Imam sama orang Lewi. Ketika ada cerita mengenai orang Samaria baik hati. Ada orang jatuh di tengah jalan, tergeletak tidak berdaya toh. Setelah dirampok, disiksa itu ya. Imam lewat, dia lewat saja, hanya lihat, nggak mau tolong. Orang Lewi lewat juga hanya lewat saja, tidak mau tolong, hanya lihat begitu. Padahal mereka aktif melayani Tuhan di bait Allah ya. Sebagai imam dan orang Lewi, itu tugas mereka itu di bait Allah itu penting. Nah perhatikan, mereka itu orang-orang itu, tokoh agama, pemimpin agama, tapi tidak mau mengasihi. Nah ini semacam kritik untuk semuanya. Kita yang beriman harus mengasihi. Kemudian saat kita mengasihi, motivasi harus benar. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, untuk dua hal ini Rasul Paulus bersyukur. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan dan kiranya Tuhan Allah juga boleh menemukan dua hal ini dalam kehidupan di gereja kita ini. Amin. Bahwa kita sungguh-sungguh beriman pada Yesus Kristus, kemudian kita juga saling mengasihi. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Saya terkesan itu waktu hari acara kebaktian tutup peti itu, penghiburannya di Adejas itu hari Selasa ya. Ada beberapa orang yang dapat kesempatan bisa ikut bergabung. Saya terkesan itu begini, ada satu anak remaja kita itu, Angel itu. Dia mau ikut ke Adijasa. Dari rumahnya di sana itu, jalan kaki dia, sore-sore. Sampai sini keringatan, sambil mau hujan itu, jalan kaki dia. Nah, waktu dia tiba di sini, kami yang lain sudah kumpul di situ. Di dalam hati saya itu, seusia ini, punya pikirannya mau ikut untuk beri dukungan pada Pak Hardono. Kemudian saya temukan sesuatu, harus bersyukur pada Tuhan untuk yang seperti ini. Ya, saling mengasihi, ya saling peduli satu dengan yang lain. Itu bagian pertama ya. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu mengenai apa yang menjadi doa daripada Rasul Paulus. Ya, karena temanya kan mengingat kamu dalam doaku. Tadi mengenai bersyukur, saya sudah bicarakan. Sekarang kita lihat, di dalam poin berikut itu, Paulus berdoa. Ayat 16 mengatakan, bagian B ya, kalau akan dia bersyukur. Sekarang bagian B, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dia bilang pada jemaat begitu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Di sini saya temukan satu prinsip. Paulus berdoa agar jemaat mengenal Tuhan dengan benar. Jadi, ya, menurut ayat-ayat ini, kita melihat bahwa betapa penting untuk saling mendoakan. Sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara, ketika tulis surat ini, Paulus sedang ada di penjara di Roma. Minggu lalu kan saya khotbah tuh, dia rindu datang ke Roma kan, bilang pada jemaat Roma. Akhirnya datang dia, tapi datang sebagai orang tahanan itu. Cuma puji Tuhan, tiba di Roma bukan ditahan langsung masuk penjara.
Dia katanya sewa satu rumah karena tinggal di situ dan tiap-tiap hari orang kumpul dengar Injil. Dia beritakan firman Tuhan. Tapi saat sedang tulis surat ini, udah resmi ditahan. Dia ada di penjara. Yang paling menyentuh hati itu apa sih? Sedang di penjara, dia sendiri susah, menderita. Pikirkan, oh itu jemaat-jemaat. Tulisi mereka surat, kasih tahu mereka bahwa selalu berdoa untuk mereka. Nah, maka penting untuk kita saling mendoakan. Yesus waktu masih di dunia ini berdoa untuk kita itu. Yohanes 17. Ya, makanya ada orang tulis lagu itu. Di doa ibuku, namaku disebut. Ibunya berdoa, namanya sering disebut. Ini yang tulis lagu itu mengalami sendiri. Waktu masih kecil itu namanya sering disebut ibunya dalam doanya. Nanti dia sudah besar, mungkin ibunya sudah nggak ada ya. Atau masih ada, saya tidak tahu. Tapi katanya dia sudah besar. Dia tulis lagu ini karena mengalami. Dulu masih kecil, ibunya selalu sebut namanya dalam doanya. Maka saya pikir penting untuk kita doakan yang lain. Dimulai dari anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita. Berapa orang yang doa untuk tetangganya? Kebanyakan kan orang sibuk doa untuk dirinya dengan keluarganya. Tapi kita harus ingat sesama orang percaya, tetangga-tetangga mereka belum kenal Tuhan. Paulus bilang, semua penguasa, para pembesar, raja-raja, semuanya harus kita doakan. Makanya kita harus berdoa. Saya ingat dulu Oma Kustina itu. Saya kasih pokok doa di lembaran itu. Dia doakan itu, pokok-pokok doanya itu. Ya, acara doa malam juga kita saling mendoakan. Ya, jadi penting untuk saling mendoakan. Kemudian berdoa supaya mereka tumbuh dalam pengenalan Tuhan. Memberitahu kepada kita bahwa pengenalan akan Tuhan merupakan hal yang sangat penting bagi orang Kristen. Mungkin saja pengenalan kita itu kurang. Atau ya mungkin saja kita salah dalam pemahaman tentang siapakah Tuhan kita kan. Maka Paulus berdoa supaya jemaat itu mengenal Tuhan. Selesai kebaktian minggu lalu itu. Ada satu anak itu tanya pada saya, Pak, saya mau tanya apa ya? Yohanes pasal 1 bilang, pada mulailah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia tanya kata bersama-sama. Bersama-sama itu maksudnya apa ya? Saya kaget itu dengarkan pertanyaannya. Sejauh ini ya, dia ingin tahu. Dia bilang, kata bersama-sama itu maksudnya apa? Makanya kita duduk di parkiran itu, saya omong terus dia rekam. Mungkin dapat tugas dari sekolahnya barangkali. Dia bilang, kata bersama-sama itu Pak, maksudnya apa? Maka saya jelaskan. Bersama-sama itu artinya, sebelum berinkarnasi, Yesus sudah satu pribadi. Makanya kan bersama-sama toh. Kemudian bersama-sama itu maksudnya antara Yesus dan Bapa itu ada hubungan yang baik. Ya, ada relasi yang indah. Kemudian bersama-sama itu maksudnya antara Yesus dan Bapa itu ada perbedaan. Makanya bersama-sama toh. Iya. Kemudian dia lanjutkan dengan bertanya pada saya, kata kita dalam Kejadian 1 ayat itu maksudnya apa Pak? Kan ayat itu bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini kan kata ganti bentuk jamak ya. Orang pertama bentuk jamak, lebih dari satu orang kan. Kalau bentuk tunggal kan aku. Ya, kalau kita kan lebih dari satu. Baru kemudian mengerti di situ, di dalam diri Allah itu ada kejamakan. Lebih dari satu pribadi yang kemudian oleh Yesus kenalkan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi Musa bilang Allah kita itu Esa. Maka muncul Tritunggal. 3 pribadi, 1 hakikat. Ya toh? Kita tidak menyembah 3 Allah. Kita menyembah 1 Allah. Di dalam 1 Allah itu ada 3 pribadi yang kita kenal dengan Tritunggal. 3 pribadi, 1 hakikat. Sebagian orang Kristen masih bingung. Tuhanmu itu berapa sih? Coba kamu jujur katakan. Tuhan itu 3 atau 1? Akhirnya bingung dia. 3 atau 1 ya? Gimana ya? 3 atau 1 ya? Maaf ya aku juga bingung. Nah di situ masalahnya. Ketika kita tidak mengerti seorang bertanya pada kita. Kan Petrus bilang. Harus siap sedia memberikan pertanggungjawaban tentang iman kita, tentang pengharapan kita. Maka anak kita tadi sudah betul. Itu dia bertanya pada sumber yang bisa, artinya sesuai dengan Alkitab yang kita jelaskan tuh. Supaya mengerti dan masing-masing kita itu membutuhkan pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Ini butuh bantuan Roh Kudus. Maka di sini Paulus berdoa. Di dalam doanya kan di situ bilang, minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ini maksudnya itu, Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hati kita kan
ayat 13-14 pasal 1 ini kan Roh Kudus sudah tinggal dalam hati waktu kita percaya Tuhan Yesus, bukan? Jadi maksud Roh Kudus berikan pencerahan, menuntun kita, menolong kita supaya makin kenal Tuhan. Itu maksudnya. Sehingga ayat 18 bilang, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Roh Kudus menolong kita supaya kita makin mengerti. Roh Kudus itu seperti guru yang mengajar. Hamba Tuhan beritakan firman Tuhan itu sebagai alat. Yang mampu untuk membuat orang mengerti firman Tuhan, itu hanya Roh Kudus. Makanya begini, penting untuk kita doakan hamba Tuhan. Tolong ya Tuhan, Pak Peter itu misalnya, supaya kalau khutbah itu benar sesuai dengan firman-Mu. Harus kita doakan, atau hamba Tuhan yang lain, pendeta yang lain, siapa-siapa yang beritakan firman Tuhan, doakan supaya semuanya itu ditolong Tuhan agar beritakan firman Tuhan dengan baik. Dulu saya cerita, suatu kali itu ada KKR, waktu saya masih di Salem. KKR malam pertama kita tidak mengerti apa saja yang diomongkan Bapak ini. Kita tidak mengerti. Maksudnya tidak terlalu diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang dia sampaikan. Terus besoknya itu saya bertemu dengan Pak Hong. Itu konsultasi, Pak itu mahasiswa ada masukan Pak. Tadi malam itu kita tidak mengerti firman Tuhan yang disampaikan itu. Terus saya berharap Pak Hong ngomong apalah begitu. Tapi dia bilang apa? Sudah berdoa untuk pendetanya. Akhirnya saya keluar kasih teman-teman, katanya Pak Hong, kita harus doakan pendeta. Akhirnya kami doakan pendeta. Kami doakan pendeta. Malam itu, yang malam kedua itu kami terharu. Karena beliau itu membawakan firman Tuhan mengenai Yesus basuh kaki murid-murid. Sesudah itu kaki kami dibasuh oleh dosen-dosen itu. Giliran saya itu yang basuh kaki saya itu Pak Hananiel. Pemimpin yang sangat saya kagumi. Di antara semua pemimpin, Pak Hananiel paling saya kagumi. Dalam pengajarannya ya. Nah sekarang dia duduk di bawah saya di atas kursi. Dia basuh kaki saya, tersentuh saya. Ingin saya katakan, Bapak jangan lakukan itu. Bapak duduk saya yang di situ. Itu suci kaki itu. Merasa diri nggak layak. Kami diberkati Tuhan. Maksud saya, kita harus doakan para pemberita firman Tuhan juga. Doa untuk diri sendiri supaya waktu mendengar firman Tuhan itu, Roh Kudus bantu kita untuk mengerti. Suatu hari itu Petrus dengan kawan-kawannya itu ditanya sama Yesus. Kata orang, siapa anak manusia? Mereka menjawab, ada yang bilang Elia, Yohanes Pembaptis, Yeremia dan lain sebagainya. Yesus bilang apa? Apa katamu? Tadi kan dia bilang apa kata orang yang kalian dengar. Sekarang dia bilang apa katamu? Siapa anak manusia itu? Yang lain belum sempat omong, Petrus yang ngomong. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yesus bilang apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Maksudnya dia dapat jempol. Dapat nilai 100. Engkau berbahagia. Terus kalimat berikut bilang apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bukan manusia yang beritakan itu kepadamu. Tapi Bapakku di sorga yang mengaruniakan itu kepadamu. Kalimat yang Yesus katakan itu menegaskan bahwa Petrus bisa mengenal Yesus dengan baik. Ya, menjawab dengan benar. Karena Tuhan kerjakan itu dalam hatinya. Ya toh? Tuhan kerjakan itu. Maka prinsip paling penting ialah kita bisa mampu mengenal Tuhan dengan baik. Mengerti kitab suci dengan benar. Sesuai dengan yang seharusnya. Itu karya Roh Kudus. Ya, maka sekali lagi sangat penting untuk kita selalu minta pertolongan Tuhan. Amin. Saya lihat-lihat tidak ada yang mengantuk ya. Puji Tuhan ya. Memang harus begitu. Kalau dengar firman Tuhan tidak boleh mengantuk kita. Iya toh? Harus dengar dengan baik. Roh Kudus, karena begini Bapak Ibu dan Saudara. Kan Yesus kasih cerita perumpamaan yang apa ini? Yang penabur itu loh. Ingat kisah penabur itu. Ada benih yang ditabur di pinggir jalan. Terus apa yang terjadi? Burung-burung itu loh mengambil benih itu. Itu maksudnya apa sih? Waktu dengar firman Tuhan. Iblis itu mencuri firman Tuhan. Maka hati-hati. Kita sedang dengar firman Tuhan. Tidak minta pertolongan Tuhan. Kita dengar dengan telinga tapi tidak bisa masuk di hati karena dicuri sama iblis. Amin. Harus hati-hati. Berdoa pada Tuhan, minta tolong agar Tuhan pimpin kita supaya mengerti firman Tuhan dengan baik. Kemudian kita lihat di ayat 18 itu, bagian E. Yang betul-betul menjadi isi pokok doa Paulus itu. Supaya jemaat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Ayat 18b mengatakan, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya.
Ada satu lagu itu, sering dinyanyikan itu, anak-anak itu. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Ada yang tahu kalimat berikutnya? Apa? Aku diangkat jadi anaknya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Itu yang dimaksud Paulus di sini. Mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, dijadikan anak-anaknya. Ini kan istimewa. Itu bisa terjadi lewat kita diampuni dosanya. Dosanya diampuni, bukan lagi seteru atau musuh Allah, sekarang jadi kekasihnya Tuhan. Kita jadi anak-anak Allah. Dan itu harus kita mengerti. Dan itu yang sedang didoakan oleh Paulus di sini. Kemudian, ayat 18 bagian saya mengatakan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ini kan bicara mengenai warisan atau bagian. Bagian ditentukan oleh Tuhan bagi kita itu di mana? Ada di surga nanti. Di surga kita akan menikmati semuanya. Ada satu ayat di dalam Wahyu 21 itu. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi surga kita menikmati sukacita. Sukacita bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu bagian kita yang harus kita ingat. Mengingat seperti ini. Menghindarkan kita dari tenggelamnya kita dalam keputusasaan akibat beratnya beban hidup. Betul atau tidak? Siapa di sini yang tidak punya beban hidup? Ada yang berani angkat tangan? Iya Pak, sudah berapa bulan ini aku nggak punya beban sama sekali. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Tiap orang itu ada beban hidupnya termasuk saya. Yang beritakan masing-masing kita punya beban hidup. Betul ya? Cuma bentuknya itu beda-beda. Iya dong? Masing-masing punya beban hidup. Firman Tuhan seperti ini diberitahukan kepada kita supaya kita jangan tenggelam dalam itu beratnya beban hidup. Harus bangkit dan berpengharapan karena ada suatu hari saya naik bis keluar kota itu. Di belakang mobil di depan saya tertulisan badai pasti berlalu. Itu menyentuh hatiku. Ya, memang di dunia banyak badainya. Nanti kalau sudah tiba di sorga, semuanya akan berlalu. Kita akan senang, bersuka cita untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Kemudian bagian berikut di ayat 19 itu, dikatakan, betapa hebat kuasanya bagi kita, yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ada kuasa yang hebat dari Tuhan, disediakan untuk kita. Saya ulangi ya, ada kuasa yang hebat, disediakan oleh Tuhan bagi kita yang percaya padanya. Di sini Paulus sebutkan bukti-bukti ya. Ayat 20 bilang, yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Yesus yang mati dibangkitkan. Itu kan kuasanya hebat ya. Kemudian kalimat di ayat berikut membicarakan mengenai Yesus didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa kan. Itu juga karena kuasa Tuhan lalu menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya Yesus itu. Ayat berikut kan membicarakan hal ini. Ya. Lalu yang bagian terakhir, saya langsung pada bagian terakhir ya. Kita akan lihat di ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 itu bilang begini. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberinya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Maksud saya itu begini. Saya langsung persingkat ya. Dari jumlah ayat ini sampai pada bagian terakhir ini. Yesus jadi kepala, jemaat jadi tubuhnya. Gereja sebagai tubuh. Dia kepala, kita anggota tubuh. Ini kan Paulus yang bicara mengenai kuasa yang hebat yang disediakan bagi kita sebagai gereja. Yesus kepala gereja, kita tubuhnya sebagai jemaat. Ada kuasa untuk kita. Ada kuasa untuk kita itu maksudnya apa ya? Kuasa untuk gereja maksudnya itu, gereja selama ada di dunia ini banyak badai. Makanya di perhimpunan gereja-gereja sedunia itu, oikumene seluruh dunia itu, simbolnya itu perahu berlayar di samudra yang ada ombaknya. Ini mau menggambarkan bahwa selama gereja ada di dunia ini banyak badainya, ada ombak yang besar menerpa. Tapi ada kuasa Tuhan yang menopang. Yesus bilang, aku mendirikan jemaatku dan Allah mau tidak menguasainya. Di dalam gereja itu banyak masalahnya. Entah gereja lokal secara keseluruhan banyak masalahnya. Tapi penghiburannya adalah apa? Ada kuasa yang besar disediakan.
Sehingga waktu Yesus utus murid-murid itu, Matius 28, ayat 18 dia bilang apa? Segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Dia bilang begitu. Kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Dia bilang, karena itu pergilah. Jadikan sekalian bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah katanya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, perhatikan, perintah atau yang kita kenal amanat agung ini diapit oleh dua pernyataan penting. Ayat 18 bilang, segala kuasa surga dan bumi ada padaku. Perintah yang diberikan kemudian akhirnya bilang, ketahuilah, sadarlah, insaflah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka tadi pagi itu, waktu kami ada doa pagi, Kak Mitzi yang bawa renungan itu, Mazmur 83. Dalam renungan itu, Kak Mitzi katakan satu kalimatnya, menyentuh hati saya karena senada dengan apa yang mau saya sampaikan hari ini. Kami bilang begini, menutup renungan itu bilang begini. Tidak ada satupun kuasa yang dapat meniadakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Luar biasa kan kalimat ini. Tidak ada satupun kuasa yang dapat meniadakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bahwa di gereja banyak masalah. Tapi jangan lupa ada kuasa Tuhan. Amin. Ada kuasa Tuhan. Secara pribadi juga begitu. Gereja kan bicara pribadi kita kan. Sebagai anggota tubuh Kristus. Dalam hidup kita ada banyak masalah. Tapi dengar ya. Ada kuasa Tuhan. Coba bilang pada yang di sebelahnya. Ada kuasa Tuhan. Coba katakan pada yang sebelahnya. Ada kuasa Tuhan. Amin. Kita harus semangat. Ada kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.